Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Mau Tahu. Jadi di kesempatan ini saya akan membagikan cara untuk mempublish ya, apa yang sudah kita lakukan dan buat di multimedia interaktif ya menggunakan Lectora Inspire 18. Jadi kita kan di part 2 kita sudah membuat kuis ya atau membuat bahan mengajar ya dengan Lectora. Jadi saat ini kita akan coba belajar untuk save-nya ya. Jadi pertama kita ke menu home sini ya. Nah, di ujung bagian pojok kanan di sini ada tulisan publish ya. Di sini banyak pilihan ya. Nah, yang di sini saya mau sampaikan yaitu yang offline ya. Kita coba publish secara offline sehingga bisa dibawa kemana-mana filenya ya. Oke, kita klik. Jadi muncul bagian di sini ya. Di sini ada keterangan, misalnya ada 2 warning ini nggak perlu terlalu diperhatikan kecuali yang error ya. Artinya kalau dia error berarti nanti tidak komplit untuk publishnya. Oleh karena itu kita tidak terlalu pusing, yang warning itu hanya karena perpindahan data saja. Jadi kita tekan publish di sini ya. Publish, perhatikan di sini. Di sini ada pilihan publish all page ya. Jadi kalau dia hanya only update page, jadi hanya yang tertentu. Kalau kita pilih yang create zip, itu bentuknya rar ya, atau extensionnya rar ya. Jadi kita pilih yang publish all page, terus kita pilih dokumennya mau taruh kemana misalnya ya. Berarti kita choose folder ya. Misalnya saya ingin taruh di, kita coba cari misalnya taruh di B saja ya, biar gampang. Misalnya saya buat folder baru di sini, yaitu latihan Lectora misalnya ya. Oke. Terus kita masuk. Ini ya, udah kita simpan di latihan Lectora. Kita oke kan ya di sini. Ya, ini proses dia mempublish ya. Jadi kalau filenya banyak, berarti publishnya juga cukup lama. Tapi kalau dia kandungan filenya yang sudah kita rancang atau Lectora multimedia pembelajaran interaktifnya kecil, berarti ini cukup singkat ya. Kita tunggu sesaat ya. Ini prosesnya sebentar lagi ya. Oke, ini sudah finish publishing ya. Jadi kita tinggal done di sini. Klik di sini. Oke ya. Oke, kita coba lihat, kita buka ya. Filenya tadi kita simpan di D. Di D ya, bagian D. Terus kita bilang sebut filenya tadi apa? Latihan Lectora ya, ini ya. Nah, inilah ada 2 konten file ya. Satunya bentuk viewer, satunya konten isinya di sini ya. Nah, ini tidak perlu kita ganggu, kita hanya coba lihat yang Lectora ya, yang viewer ya. Coba kita buka. Tampilannya dia memanggil file yang ada di folder ini ya. Nah, seperti ini hasil filenya ya. Kan kita sudah lakukan buat kuis ya. Kita coba lihat ke kuis ini ya. Misalnya saya buat kita coba ya, tes ya, mau tahu kelas misalnya 8 ya. Kita mulai. Misalnya ini, berarti ini jawabannya benar. Terus saya misalnya salahkan misalnya. Berarti ini jawabannya yang sudah kita atur di part 2. Kalau misalnya ada yang belum paham buat kuis, berarti bisa lihat video saya yang di part 2 ya. Kita coba lagi, misalnya ini kita jawab benar ya. Terus yang ini kita jawab benar juga misalnya. Ini kan hanya contoh ya. Dari sekian soal yang saya jawab ada 4 ya. Jadi saya jawab anggap benar tadi 3 tadi ya, maka nilai saya 75. Ini tadi identitas yang saya isi, mau tahu kelas 8 ya. Nah, demikian cara publish atau membuat filenya menjadi offline ya. Jadi teman-teman bisa lihat kembali ya di bagian Lectora ini. Sekali lagi, jadi di publish offline ya. Terus bagaimana bentuk yang HTML ya, bentuk web, kita coba ya. Sama bentuknya, kita publish juga. Terus tadi kan bentuk extensionnya kan
masih viewer yang lektora, sekarang adalah index bentuknya. Kenapa index? Karena HTML itu kebacanya ekstensinya adalah HTML, dan istilahnya biasanya dinamakan yang pertama adalah index ya. Kita choose folder seperti tadi, ini publish all page ya. Seperti tadi kita taruh di ini saja ya, di B. Terus yang latihan tadi ya. Ini ya. Terus kita coba buat satu konten folder ya, kita bilang saja web ya. Ini ya. Kita oke kan. Oke, jadi simpannya di web ya. Oke, ini sudah oke, publish optionnya. Ini pop-up-nya sudah, kalau mau tekan create juga sudah. Ini tidak, ini ikutin saja default-nya ya. Kalau sudah berarti kita oke. Nah, kita tunggu lagi seperti proses yang offline. Karena datanya tidak terlalu banyak, ini saya pikir seperti yang tadi cukup cepat ya. Kita tunggu sebentar. Ya, sekali lagi, jadi jika ketemu warning, dibiarkan saja ya. Tapi jika ketemu error, itu harus kita cek errornya di mana ya. Nah, saat ini seperti biasa memang tidak terlalu bermasalah ya. Oke, di sini sudah selesai ya. Ini ada preview kalau kita mau lihat ya. Misalnya mau pakai Google Chrome kah, Edge kah, browsernya terserah, Internet Explorer kah. Kalau kita mau view biasanya lihat. Ini saya coba pakai Firefox ya. Nah, ini yang saya buka. Nah, seperti ini ya tampilan webnya ya. Jadi di address-nya pun hanya localhost ya. Jadi kalau misalnya kita buat koneksi LAN ya, ini kita bisa masukkan kode ini, kita setting di IP address kita. Nah, semua siswa bisa masuk ya, bisa latihan di sini ya. Oke, kita coba lihat di bentuk foldernya seperti apa yang webnya. Ini foldernya ya, bentuknya seperti ini ya. Cara bukanya bagaimana? Ini yang index tadi ya, yang index. Oke. Kalau misalnya kita coba yang bagian web ya, misalnya kita mulai, ya benar katanya kan. Terus misal saya jawab salah nih, salah katanya, sama ya seperti yang offline. Misal saya jawab salah lagi nih, oke. Terus soal 4 saya misalnya jawab benar, berarti harusnya 50 ya. Ya ini ya 50 ya. Ini bagian hasil terakhir tampilan viewernya ya. Oke, demikian part 3. Jadi kita sudah ada video part 1, part 2, part 3. Jadi teman-teman jika masih ada yang lupa bisa lihat video sebelumnya ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.